anggota yang ada di luar kami itu otomatis akan berhenti keanggotaannya. Dari lembaga hukum, Pak Sukri mungkin bisa menjelaskan terkait dengan putusan Mahkamah Agung, badan hukum, merek dan seterusnya, mungkin bisa disampaikan ke masyarakat sore ini. Baik. Jadi terkait hari ini sudah turun ya, turun putusan terkait sengketa badan hukum persaudaraan sejahtera. Badan hukum yang dipegang oleh pihak sebelah dalam hal ini Pak Taufik, di mana beliau mengajukan upaya hukum kasasi dan kasasinya ditolak ya. Artinya putusan kembali kepada putusan yang pertama ya. Dan di mana putusan tersebut majelis telah membatalkan badan hukum tersebut ya, cabut, memerintahkan kepada tergugat dalam hal ini Kemenkumham untuk mencabut ya putusan badan hukum tersebut. Salah satu pertimbangan hukum di dalam putusan yaitu adanya penonaktifan ya, dipertimbangkan penonaktifan Mas Taufik, Pak Taufik ya sebagai ketua umum ya, dinantikan oleh Majelis Luhur selaku pengambil keputusan tertinggi di organisasi PSAT. Artinya dengan turunnya putusan badan hukum menjawab semua pertanyaan-pertanyaan pengurus baik di tingkat pusat maupun di tingkat cabang sampai ke tingkat cabang dan ranting dan seterusnya kan, menjawab bahwa sejatinya kepengurusan di bawah kepemimpinan Mas Muljoko adalah pengurus PSAT ya yang berpusat di Madiun, selaku penggugat telah berhasil membatalkan badan hukum yang dipegang oleh pihak Pak Taufik ya. Dan di dalam pertimbangan hukumnya Pak Muljoko juga telah diangkat menjadi ketua umum berdasarkan hasil Palu 2017. Itu ada, nanti kita simak bersama-sama, teman-teman bisa menyimak ya. Di dalam kalau tidak salah di halaman 113 dalam putusan tersebut itu ada pertimbangan hukumnya ya terkait dengan baik penonaktifan maupun pengangkatan Pak Muljoko selaku penggugat ya. Dan Pak Muljoko penggugat ini, penggugatnya di perkara tersebut ya, mengangkat selaku ketua umum berdasarkan hasil Palu 2017. Artinya Palu 2017 lah yang berhak untuk mendapatkan pengesahan badan hukum tersebut ya. Tuh, sebelumnya kan ada merek juga, demikian juga merek ya, mereknya sudah turun. Dalam hal ini penggugatnya Mas Taufik, Pak Taufik, tergugatnya Mas Isbiantoro selaku ketua dewan pusat ya, Isbiantoro juga turun ya, turun kasasinya lagi-lagi ditolak ya, permohonan kasasinya Mas Pak Taufik ditolak. Penolakan tersebut juga harusnya akan kembali kepada putusan tingkat pertama ya. Tingkat pertama itu pertimbangannya juga kembali ada di dalam satu diktum pertimbangan di dalam rekomendasi tersebut terkait penonaktifan Pak Taufik ya dan Mas Fiono serta Mas Wilis ya, itu di dalam pertimbangan jelas dan telah diangkat pula sudah diadakan pula para patang luhur tahun 2017 dan memilih terpilih Pak Muljoko selaku ketua umum terpilih di Palu 2017. Itu Mas yang lebih konkret ya. Terus yang lain-lain, perkara yang lain itu insya Allah masih berproses terkait yayasan. Yayasan itu kan berbicara terkait dengan aset dan sebagainya. Hanya berkait dengan kepengurusan, bukan berbicara aset. Siapa pemegang aset dan sebagainya kan? Ya nanti kita proses tersendiri. Nah, dalam waktu dekat kita juga sudah mulai memproses terkait merek yang dipegang pihak sebelah ya, merek yang dikeluarkan oleh Dirjen Haki, yaitu merek PSAT plus lukisan ya 1922, PSAT 1922 plus lukisan, di mana PSAT 1922 ini mengalihkan merek tersebut ya kepada, jadi merek kelas 25 tersebut kepada Pak Taufik ya, Pak Taufik selaku seolah-olah ketua PSAT Pusat Madiun ya. Ketua. Dasarnya adalah badan hukum yang dibatalkan tadi ya.
Otomatis secara hukum kalau ini sudah dibatalkan maka segala perbuatan hukum nitah kan atau batal demi hukum. Ya, jadi semua produk hukum yang mendasar pada alas haknya badan hukum tersebut pasti nitah, ya, bukan lagi purnitipat, nitah batal demi hukum. Itu ya, teman-teman. Oke. Teman-teman. Tapi kan jangan sampaikan kan supaya masuk Ya. sebelum ada upaya hukum maka pintu diberi akan kesempatan. tertutup. Ada waktu nggak rentan? Sebelum penegakan hukum. Kreativitas. Nah, kan waktunya kan itu masih membingungkan, artinya kapan akan dilaksanakan. Ya. Mungkin itu yang Boleh. perlu dia. Ada batasan waktu. Oke, ulas ya. Saudara, sebentar lagi kita akan mengadakan parapatan luhur di 2021 ini, ya. Pada saat itulah maka akan keluar rekomendasi organisasi di mana rekomendasi tersebut akan kita laksanakan serempak kepada pengurus yang ada di seluruh Indonesia. Nah, apa itu rekomendasinya? Salah satunya adalah apa yang akan kami berikan dengan putusan perdata yang kita terima sore hari ini. Ingat, 2 konstruksi, badan hukum dan merek ini ada di kami, sehingga itu adalah menjadi rekomendasi dari Parapatan 2021. Saudara, kapan waktunya itu? Maka tunggu surat resmi dari kami. Dan sebelum itu, mari, ini masih ada kesempatan lah untuk kita kembali. Saudara, putusan perdata yang sore hari ini kita terima, itu akan berimplikasi kepada langkah selanjutnya, yaitu kami akan melaksanakan hak-hak yang ada di kami. Ya, kami akan melakukan penegakan hukum, akan tapi kami beritakan kepada seluruh warga Sadratek dimanapun kita berada, mari kembali ke rumah besar. Ini Geraha Tama ini sudah menyambut saudara, menunggu saudara sebelum penegakan hukum akan kami laksanakan. Dan ingat, begitu penegakan hukum ini kita laksanakan, akan kita tegakkan, maka di saat itu pula pintu itu tertutup rapat. Dan anggota yang ada di luar kami itu otomatis akan berhenti keanggotanya. Saya ulangi, anggota yang di luar SHT Trate yang ada di kami, maka otomatis keanggotaannya akan berhenti, ya, tidak diakui oleh kami. Sehingga masih ada waktu sebelum penegakan hukum akan kami tegakkan. Dan ingat bahwa kami masih mempunyai rasa yang sama, yaitu bahwa semua saudara, dan saya berharap bahwa ya di tempat inilah kita akan bisa saling berpelukan lagi, menjadi saudara lagi. Tapi kalau tidak, ya mohon maaf, ya, penegakan hukum akan kami tegakkan. Terima kasih. Mungkin?